Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat asli, hafizakumullah. Kembali kita bertemu di majelis kitab, masih dalam pembahasan kitab Asrarus Salah wa Muhimmatuha lil Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Teman-teman, masih dalam pembahasan seputar hari Jumat yang di kesempatan sebelum ini kita telah membahas beberapa sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hari Jumat. Insyaallah pembahasan kita masih tentang adab atau seputar hari Jumat itu sendiri. Baik, kita baca ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fi kitabih Asrarus Salah wa Muhimmatuha. Bayan al-adab was sunan al-kharijah 'an at-tartib as-sabiq alladhi ya'ummu jami' an-nahar wa hiya 7 umur. Ada pembahasan seputar sunnah-sunnah juga yang di luar pembahasan sunnah-sunnah sebelumnya, tapi ini termasuk yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan seseorang di hari Jumat. Baik. Al-awwal, yang pertama, an yahdura majalis al-ilmi bukratan aw ba'da al-'asr. Di antara sunnah dan keutamaan adalah menghadiri majelis ilmu pagi hari sebelum Jumatan atau ba'dal 'asr. Wala yahduru majalis al-qisas, dan tidak menghadiri majelis-majelis kisah, berkisah-kisah ditinggalkan. Al-qussas, maaf, majalis al-qussas artinya maksudnya para pendongeng. Tinggalkan majelis-majelis selain majelis ilmu ya. Fala khaira fi kalamihim, karena enggak ada kebaikan dalam ucapan mereka, obrolan mereka. Wala yanbaghi an yakhluwa al-murid fi jami'i yaumil jum'ah anil khairati wad da'awat. Tidak sepantasnya seseorang yang menginginkan akhirat itu kosong dari aktivitas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah di hari Jumat. Artinya jangan biarkan waktu terbuang di hari Jumat begitu saja. Hatta tuwafihi sa'atu syarifah wa huwa fi khairin wa la yanbaghi an yahdura al-hilaq qabla as-shalah. Intinya jangan sampai para pencari akhirat itu ada satu waktu kosong di mana dia tidak mengerjakan apapun, utamanya mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan kebaikannya di akhirat. Baik. Wala yanbaghi an yahdura al-hilaq qabla as-shalah, juga tidak boleh menghadiri halaqah-halaqah sebelum salat Jumat. Nanti akan ada pembahasan di sini. Apa yang dimaksud dengan halaqah? Waruya warawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil tahalluq yaumil jum'ati qabla shalah. Ada riwayat dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Nabi melarang seseorang membuat halaqah-halaqah sebelum sholat Jumat. Ya, ini ada riwayat seperti itu. Illa ayyakuna 'aliman billah yadhkuru bi ayyamillah, kecuali orang-orang yang ma'rifatul tahu tentang aliman billah, tahu tentang Allah, yadhkuru bi ayyamillah wa yafqahu fi dinillah, kecuali orang-orang yang spesifik maksudnya ya, yang dia tahu tentang hakikat ilmu Allah, kemudian dekat dengan Allah dengan banyak berzikir, kemudian paham ilmu agama gitu ya. Yatakallam fil jami' bil ghadati fayajlisu ilaihi fayakunu jami'an bainal bukur wa bainal istima'. Maka akan ada dua kebaikan sekaligus jika memang
majlis itu harus diadakan qabla sholat karena ada dua kebaikan. Pertama, kebaikan yang dilakukan seseorang dalam bersegera menuju masjid karena pasti halaqah sebelum Jumat itu ya pasti sebelum sholat Jumat, berarti kan artinya dia dapat pahala, dapat keutamaan bersegera dalam menuju sholat Jumat. Yang kedua, dia juga dapat pahala atas dia menyimak kajian atau halaqah tersebut. Wastima'ul ilmin nafi fil akhirah afdal min salati alfi raq'ah. Mendengarkan ilmu yang bermanfaat untuk akhirat lebih baik, lebih utama dari salat sunnah 1000 rakaat. Baik. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran sampai akhir ayat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengomentari ayat dalam surat Al-Jumu'ah yang berarti yang artinya fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah selesai dilaksanakan salat, maka intashiru fil ard. Bertebaranlah kalian di muka bumi ini dan carilah fadlullah atau keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Amma annahu laisa bi talabi dunya. Nah, kata Anas bin Malik untuk bertebaran di dunia itu bukan untuk mencari dunia. Walakin iyadatu marid, tapi untuk menjenguk orang sakit, wa syuhudu janazah, mengantarkan jenazah, wa ta'allamu ilmin, belajar ilmu, wa ziyaratu akhin fillah azza wa jal, berziarah kepada saudara seagama, seiman gitu ya. Waqad samallahu azza wa jalla al-ilma fadlan fi mawadhi'a. Karena Allah telah menamai ilmu itu sebagai fadl, keutamaan dari Allah. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 113, wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah mengajarimu apa yang kau ketahui, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan itulah keutamaan Allah kepadamu dan itu besar dan itu agung. Kalimat fadlullah itu artinya adalah al-ilm. Baik, sebagaimana Allah berfirman juga dalam surat Saba ayat 10, walaqad atayna Dawuda minna fadla, dan kami telah berikan kepada Daud itu fadla, ilmu. Maka ya'ni al-ilm. Fata'allumul ilmi fi hadzal yaum wa ta'limuhu afdalul qurbat. Maka ada pendapat bahwa kata Al-Ghazali, maka belajar ilmu dan mengajarkan ilmu di hari Jumat termasuk ibadah yang afdal gitu ya. Wassalatu afdalu min majalisil qussas. Dan salat lebih utama daripada menghadiri majlis-majlis pendongeng. Idh kanu yarawnahu bid'atan. Sebagian melihat majlis-majlis kisah itu bid'ah. Wa yakhrujuna al-qussas minal jami'. Bakkar Ibn Umar radhiyallahu anhuma ila majlisi fil masjidil jami' fa idza qasun yaqussu fi mawdihi. Pernah suatu kali Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma datang untuk sholat Jumat lebih awal. Ternyata di dalamnya ada seorang pendongeng, seorang yang sering berkisah. Udah datang duluan di majelis yang biasanya Abdullah bin Umar duduk di situ. Apa kata Abdullah bin Umar? Faqala qum an majlisi. Berdiri kamu dari tempatku, pindah sana. Faqala la aqumu wa qad jalastu wa sabaqtuka ilaih. Kata Pak si pendongeng ini, saya nggak akan bangkit dari tempat duduk ini. Kenapa? Karena aku telah datang mendahuluimu. Aku yang lebih utama atau lebih pertama kali datang di sini sebelum kamu gitu ya. Fa arsala Ibnu Umar ila syurtati fa aqamahu. Falau kana dzalika minas sunnah lama jazat iqamatuhu. Kemudian Abdullah bin Umar minta tolong syurtah. Syurtah di sini mungkin ya kayak kepolisian. Hari ini syurtah itu dalam bahasa Arab dimaknai sebagai polisi. Tapi syurtah sini ya seperti hak orang-orang yang berwenang lah. Ya polisi kala itu tapi ya. Akhirnya maksudnya Abdullah bin Umar minta tolong pihak berwajib untuk ngangkut orang itu karena kalau seandainya dia sunnah termasuk sunnah maka nggak mungkin Abdullah bin Umar ngusir orang itu gitu. Baik, faqad qala sallallahu alaihi wasallam,
Padahal Rasul sudah bersabda, ada larangan orang menempati orang, menempati tempat orang. Itu ada larangan. Artinya misalkan ada orang duduk sebelum kita di majelis itu, kemudian dia pergi sebentar, kita haram, nggak boleh kita menduduki tempat itu. Atau benar-benar mencongkel dari awal, artinya suruh pindah gitu ya. Karena kata Nabi, la yuqimanna ahadukum akhahu min majlisihi summa yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Tidak boleh salah seorang di antara kalian membangunkan orang lain dari majelisnya, kemudian dia duduk di tempat yang tadi saudaranya ada di situ. Tapi kata Nabi, tafassahu wa tawassa'u. Tapi ya geser dikit-dikit perlahan, saling saling berbagi tempat dan lain sebagainya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa kana Ibnu Umar idza qama rajul lahu min majlisihi lam yajlis fihi hatta ya'uda ilaihi wa rawa anna qasan kana yajlis bi fina'i hujrati Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Abdullah bin Umar memang sangat tahu hadis ini. Artinya Abdullah bin Umar paham betul tidak boleh membangunkan orang yang ada di majelisnya. Tapi karena dia adalah seorang pendongeng yang tidak boleh berlama-lama, akhirnya udah disuruh bangun paksa gitu, dipaksa untuk bangun. Juga ada satu kisah, dulu ada seorang yang sering bertutur kisah, itu kisah-kisah. Duduk di pelataran kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Fa arsalat ila Ibnu Umar anna hadza qad adani bi qasasihi. Maaf teman-teman, agak serak sedikit. Kata kata Ibunda Aisyah, ini orang ini sudah saya merasa risih. Saya merasa risih dari keberadaan orang ini di majelis. Maka Ibunda Aisyah minta Abdullah bin Umar untuk ngusir orang ini gitu ya. Wa syaghalani an sabhati. Kemudian gara-gara ada orang itu, akhirnya saya merasa kok ini mengganggu sekali, bahkan membuat zikir saya, tasbih saya itu terganggu, kata Ibunda Aisyah gitu ya. Fadarabahu Ibnu Umar hatta kasara asahu ala dhahri thumma taradahu. Benar, ini Masya Allah ya, Abdullah bin Umar tuh galak juga ternyata ya. Diusir itu orang yang berkisah tadi karena mengganggu ibunda kita Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Baik, itu ada yang pertama, artinya eh, memanfaatkan waktu Jumat sebelum Jumat diantaranya dengan menghadiri majelis ilmu. Baik, yang kedua, ats-tsani an yakuna hasanul muraqabah lis-sa'ati asy-syarifah fa fil khabaril masyhur inna fil jumu'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullah azza wa jal fiha syai'an illa a'tah. Apa yang kedua, kata kata Al-Ghazali, hendaklah yang kedua di antara yang perlu diperhatikan adalah seseorang sangat-sangat peduli, benar-benar memperhatikan waktu-waktu yang mulia di hari Jumat. Dalam sebuah khabar yang masyhur dikatakan inna fil jumu'ati sa'atan. Di antara waktu Jumat itu ada satu ada satu sa'ah, ada satu masa. La yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullah, tidaklah seorang muslim bersamaan di waktu itu dia meminta kepada Allah, melainkan Allah akan berikan apa yang dia minta. Kemudian wa fi khabarin akhar la yusadifu 'abdun yusalli, maksudnya tidaklah seorang salat di waktu itu, kira-kira gitu. Waqtalafa fiha faqila innaha, kapan kapan, kita mungkin sering ya teman-teman, nanti kita akan bahas. Mungkin kita sebelum ini sudah pernah mendengar bahwa akhir waktu Jumat dan lain sebagainya. Tapi di sini Al-Ghazali coba me, menukil beberapa pendapat untuk supaya kita bisa lebih luas wawasannya, bahwa hari Jumat itu para ulama juga berbeda pendapat kapan waktu yang mustajab itu atau sa'ah yang disebutkan oleh hadis itu. Faqila innaha inda tulu'i syams. Ada yang mengatakan itu sejak terbitnya matahari. Waqila, ada juga yang berpendapat inda zawal, ketika matahari mulai tergelincir. Sudah masuk waktu zuhur maksudnya. Waqila ma'al azan. Ada yang juga berkata waktu yang uh, disebut oleh Rasulullah itu di ketika azan itu. Ada juga waqila idza sa'ada atau sa'ida al-imam wal minbar wa akhadha fil khutbah. Ada yang mengatakan ketika
khatib naik mimbar dan mulai khutbah itu udah mulai termasuk waktu yang mustajab. Wa qila idza qama an-nasu ila shalah, atau ada yang mengatakan ketika manusia atau kita jamaah udah mau mulai sholat gitu ya. Ada yang berpendapat wa qila akhir waqtil asr wa a'ni waqtal ikhtiyar, akhir waktu sholat asar. Atau ada yang mengatakan sebelum matahari terbenam. Ya, sebelum matahari terbenam. Intinya para ulama juga berbeda pendapat tentang kapan waktu yang dimaksud. Baik. Wa kanat Fatimah radhiyallahu anha tura'i dzalikal waqta wa ta'muru khadimatuha an tanzura ila syams fatu'zinuha bisuqutiha. Adapun ibunda anak Rasulullah SAW yaitu Fatimah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, sampai sangat perhatian dengan waktu itu, sampai-sampai beliau radhiyallahu anha memerintahkan pembantunya untuk fokus ke pergerakan matahari, gitu ya. Kalau kita kan hari ini ada jam ya, mungkin waktu itu ya namanya waktu itu pergerakan matahari itu sangat menentukan. Sehingga Fatimah radhiyallahu anha meminta pembantunya untuk melihat pergerakan matahari kemudian nanti diberitahu. Fata'khudhu fid du'a wal istighfar ila an taghruba syams. Kemudian mulai beliau radhiyallahu anha berdoa, banyak istighfar, berdoa sampai matahari terbenam. Wa tukhbiru bi anna tilka as-sahiyal muntazarah wa tu'siruhu an abiha sallallahu alaihi wasallam 'alaiha. Juga beliau radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha memberitahu bahwa itulah waktu yang ditunggu-tunggu, dan beliau mendoakan ayahanda beliau dan berdoa juga untuk beliau. Wa qala ba'dul ulama, para ulama sebagian mengatakan hiya mubahama fi jam'il yaum mithla lailatul qadar. Kapan waktu yang mustajab itu dia sifatnya enggak jelas, mubham. Seperti Lailatul Qadar. Ya, enggak ada yang tahu persis kapan Lailatul Qadar itu. Oke. Hatta tatawafarat dawa'i ala muraqabatiha. Wa qila, ada juga yang berpendapat innaha tantaqil fi sa'ati yaumil jum'ah katanaqquli lailatul qadar. Dia berpindah-pindah, kadang di waktu awal, kadang di waktu ba'dal asar, kadang seperti Lailatul Qadar berpindah-pindah. Di malam sekian, ntar malam sekian itu gitu. Wa hadha huwal ashbah. Walahu sirrun la yaliku bi ilmi muamalati dzikri, walakin yanbaghi an yasduq bima qala inna la rabbikum fi ayyami dhahrikum nafahat fa'ala fatu'ridu laha. Artinya kita harus memperhatikan seluruh waktu Jumat intinya, karena kan berpindah-pindah ya, tidak mesti satu waktu. Artinya apakah ba'da asar terus, jangan-jangan bisa ba'da zuhur atau pas Jumatan atau pas duhanya dan lain sebagainya. Wa yaumul jumu'ati min jumlati tilkal ayyam fayanbaghi an yakuna al-'abdu fi jam'i nahari muta'arridan laha bihdar al-qalb. Maka kata Al-Ghazali, kita harus peka bahwa hari ini tuh seluruhnya adalah hari yang mulia, sehingga kita perlu mawas diri, menghadirkan hati untuk berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Wa mulazamatu dzikr, memperbanyak zikir, wan nuzu'an wasawisid dunya, mulai melepaskan gangguan-gangguan dunia di hari ini. Fa'asahu yuhadzi bi syai'in minan nafahat. Ya, semoga dia dapat percikan-percikan atau nafahat ya, hal-hal yang diinginkan di hari Jumat sebagaimana yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, Ka'ab al-Ahbar salah satu sahabat Nabi berkata, "Innaha fi akhir sa'atin min yaumil jum'ah wa dzalika 'indal ghurub." Kapan waktu mustajab? Kata Ka'ab bin Ahbar, itu adanya di akhir waktu Jumat sebelum matahari terbenam. Wa qala Abu Hurairah, faqala Abu Hurairah berpendapat beda. Wa kaifa takunu akhiru sa'atin? Wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yuwafiquha 'abdun musallin walatin hina salah. Gimana kok itu adanya di sebelum waktu terbenam matahari? Bukankah Nabi melarang kita sholat di waktu-waktu itu? Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, la yuwafiquha musallin. Jadi lafadznya beda. Tidaklah seorang yang sholat di situ. Berarti kan artinya nggak mungkin waktunya itu, kata Abu Hurairah.
Faqala Ka'ab menjawab, membantah pandangan Abu Hurairah. Alam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qa'ada yantadhiru as-salata fa huwa fi shalah." Kata Ka'ab bin Ahbar, bukankah kata Nabi dalam hadis yang lain nih, Masya Allah teman-teman, sahabat Nabi berdebat tapi semuanya dengan dalil. Kata Nabi, kata Ka'ab al-Ahbar, wa qa'ada eh, barang siapa yang duduk menunggu waktu salat maka dia dalam posisi salat. Qala bala, kata Abu Hurairah, iya. Qala fadzalika as-salah, fasakata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi gini intinya, kata Ka'ab al-Ahbar, waktu mustajab itu sebelum terbenam matahari. Abu Hurairah bilang, "Loh kok bisa kamu berpendapat itu? Bukankah Rasul bersabda, fa la yuwafiqu musallin." Berarti kan artinya tidaklah seorang yang sholat di waktu itu melainkan Allah akan ijabah. Loh, sholat ini sholat. Bukankah ada waktu larangan sholat di waktu sebelum matahari terbenam? Kata Ka'ab al-Ahbar, iya. Bukankah kamu pernah dengar hadis yang lain? Kata Nabi, barang siapa yang duduk menunggu sholat maka dia seakan telah masuk dalam sholat. Kata Abu Hurairah, iya benar. Ya itulah. Maksudnya seseorang itu di waktu itu bahkan dia duduk aja nggak sholat beneran gitu ya, dia sudah masuk dalam waktu yang mustajab. Kemudian Abu Hurairah terdiam. Wa kana Ka'ab ma'ilan ila annaha rahmatum minallahi subhanal qa'imina bihaqqi hadzal yaum wa awanu irsaliha al-faraq min tamamil amal. Intinya Ka'ab melihat orang-orang yang peduli kemudian peka dengan hari ini, maka dia termasuk orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Wabil jumlah, hadha waqtun syarif ma'a waqti su'udil imamil minbar falyuqsid du'a fihima. Mungkin secara garis besar kata Al-Ghazali, ini adalah waktu yang mulia ya, khususnya saat khatib naik ke atas mimbar, maka hendaklah ia berdoa dan memperbanyak doa. Yang ketiga, teman-teman rahmatullah Allah, istahabbu an yukthir as-salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum. Sangat dianjurkan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari ini. Rasul bersabda, "Man shalla alayya fi yaumil jumu'ati 80 marratan ghafarallahu lahu dhunuba 80 sanah." Qila ya Rasulullah kaifa salatu alaik? Barang siapa yang bersalat kepadaku di hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah akan ampuni dosanya selama 80 tahun. Ditanya, ya Rasulullah, gimana salat kepadamu itu? Caranya gimana salat kepadamu itu? Rasul menjawab, Allahumma salli ala Muhammadin abduka wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ta'qid wahidah. Dan Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi. Itu sudah terhitung satu salat. Wa in kulta, kalau kamu mau nambahin salawatnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin salatan takunu laka ridaan wa lihaqqihi adaan wa a'tihi alwasilata wa ba'athul maqam almahmud alladhi wa'adtahu wa ajizhu anna ma huwa ahluh wa ajizhu afdala ma jazaita nabiyan min an ummatihi wa salli alaihi wa ala jami' ikhwanihi minan nabiyyin was salihin ya arhamar. Ini salawat agak panjang dan mungkin sebagian kita baru dengar salawat ini, tapi ini Masya Allah, intinya salawat ini ingin mendetailkan apa yang kita minta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqulu hadha sab'u marratin faqad qila man qalaha fi sab'in jama'a fi kulli jum'atin sab'a marratin wajabat lahu syafa'atu. Baca salawat ini 7 kali kata Al-Ghazali, maka qad qalaha fi sab'i jama'a fi kulli jum'atin sab'a marratin wajabat lahu syafa'at. Seperti setiap Jumat dia baca ini 7 kali 7 kali 7, maka dia berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in arada an yazida atabi salatil ma'thur. Kalau mau nambah bentuk salawat kepada Nabi, kata Al-Ghazali, seorang mengatakan Allahumma ij'al fadaila salawatika wa nawami barakatika wa syara'ifi zakawatika wa ra'fatika wa rahmatika wa tahiyyatika ala Muhammadin sayyidil mursalin
وإمام المتقين وخاتم النبيين ورسول رب العالمين قائد الخير وفاتح البر ونبي الرحمة وسيد الأمة اللهم بعثه مقاما محمودا تزلف به قربه وتقرب به عينه ويغبط به الأولون والآخرون اللهم أعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة المنيفة اللهم آت محمدا سؤله وبلغه مأموله واجعله أول شاف وأول مشفع اللهم عظم برهانه وثقل ميزانه وأبلغ حجته وارفع في أعلى المقربين درجته اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا فائتين ولا فاتنين ولا مفتونين amin ya rabbal alamin. Ini salawat yang Masya Allah ini panjang dan sangat dalam maknanya. Wa alal jumlah kata Al-Ghazali singkatnya ya fakullu ma ata bihi min alfadhis salah walau bil masyhura fi tashahudi kana musalliyan wa yanbaghi an yudhifa ilaihi al-istighfar fa inna dhalika aidan mustahab fi hadzal yaum. Intinya memperbanyak salawat dan istighfar di hari ini merupakan salah satu keutamaan yang harus seorang muslim lakukan ya. Harus seorang muslim lakukan. Baik. Itu tadi beberapa hal ya teman-teman yang terkait ada 3 poin, paling tidak ada 3 sunnah yang perlu kita perhatikan. Di antaranya tadi adalah eh, menghadiri majelis ilmu sebelum Jumat, kemudian perhatian dengan waktu mustajab di hari Jumat. Kemudian yang ketiga tadi, poin ketiga adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW di hari Jumat. Kira-kira itu teman-teman. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita lebih peduli dengan hari Jumat kita dan tidak menganggap hari Jumat itu seperti hari biasa karena Nabi SAW tidak menganggap hari Jumat biasa-biasa saja. Kira-kira itu. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.